فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pekan lalu kita telah membahas dua hal yang menyebabkan dosa terhapus, yaitu taubat dan juga istighfar tanpa taubat. Taubat dan istighfar tanpa taubat. Taubat yang nasuha itu jelas disepakati oleh ulama bisa menghapus dosa besar maupun kecil. Istighfar tanpa taubat yang lebih sahih adalah juga bisa menghapuskan dosa-dosa terutama yang kecil. Ya, lebih-lebih jika istighfarnya dia itu dilandasi oleh rasa takut kepada Allah, bukan sebatas di lisan. Dan juga bukan sebatas istighfar yang kaget. Ya, orang kalau kaget kadang astagfirullah. Nah, itu bagus, tetapi itu hanya sebatas lisan. Kecuali kalau kagetnya dia ditimpali astagfirullah dan disertai juga dengan meminta ampun kepada Allah Ta'ala di qalbunya, maka ini insyaallah jadi istighfar yang menghapus dosa. Maka pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas yang ketiga dari penghapus dosa. Dan yang ketiga ini lebih luas lagi jemaah sekalian, yaitu dikatakan oleh Syekhul Islam ya tsalits al-a'malus salihatul mukaffirah, amalan-amalan saleh yang menggugurkan dosa-dosa. Amalan-amalan saleh yang menggugurkan dosa-dosa. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Turutkanlah setelah beramal buruk, setelahnya ada amalan baik dan saleh, sehingga amalan saleh tersebut menghapuskan keburukan itu. Nah, jadi ada istilah namanya al-a'mal as-salihah al-mukaffirah, amalan soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Nah, kemudian amalan soleh yang menggugurkan dosa-dosa ini disebut apa? Disebut namanya kafarat. Kafarat, ya pasti pernah dengarlah kafarat ya. Kafarat itu makna asalnya adalah penghapus kesalahan. Ya, jadi kafarah itu artinya penghapus kesalahan. Ya, penghapus dosa. Nah, kafarah ini yaitu amalan solehah yang menggugurkan dosa terbagi menjadi dua macam. Ya, kafarat ada dua macam, yaitu kafarat muqaddarah dan kafarat mutlaqah. Kafarat muqaddarah dan kafarat mutlaqah. Ya, kafarat muqaddarah ini Pak, fadhal. Kafarat muqaddarah artinya berarti amalan penggugur yang mana amalan tersebut telah muqaddarah, yaitu ditentukan oleh syariat. Ya, apa saja amalan ditentukan oleh syariat. Adapun amalan atau kafarat mutlaqah itu dibebaskan oleh syariat perbuatannya.
Nah, kafarat muqaddarah dulu jemaah sekalian. Jadi ada dua ya, ada kafarat muqaddarah dan kafarat mutlaqah. Ini kayak misalnya hukuman. Hukuman itu ada berupa hukuman had, ada berupa hukuman bebas, ta'zir namanya. Hukuman had seperti had zina, dirajam atau dicambuk. Nah, ini kan udah ditentukan oleh syariat. Dan berapa takarannya pun ditentukan oleh syariat. Kemudian hukuman potong tangan untuk pencuri, maling, ini juga ditentukan oleh syariat. Maka ini sebetulnya adalah had muqaddar, yaitu yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun hukuman yang sifatnya bebas sesuai ijtihad masing-masing selama dalam kadar yang wajar, maka ini namanya ta'zir. Contoh, guru nyetrap, bahasa dulu nyetrap Pak, apa? Menghukum. Biasanya nyetrap tuh ngapain Pak? Pengalaman bapak-bapak kira-kira dulu gimana Pak? Kebiasaan seharian di sekolah dulu. Suruh berdiri di depan kelas, dipermalukan. Ini semua masuk ke dalam jazakallah khair. Masuk ke dalam ta'zir namanya. Ini masuk dalam hukuman yang dibebaskan, silahkan. Berarti ini mutlaqah ya, yang tadi mutlaq ya. Nah, sekarang kita kembali ke kafarah. Ya, bismillah. Saya minum dulu bentar, Pak. Kafarat muqaddarah terlebih dahulu. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-kafarat al-muqaddarah kama yukaffaru al-mujami'u fi Ramadan wal mudhahiru wal murtakibu li ba'dhi mahdhuratil hajji aw tariku ba'dhi wajibatihi aw qatilus saydi bil kafarati al-muqaddarah. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekhul Islam 1, 2, 3, 4, 5 orang, 5 golongan yang dosa-dosanya digugurkan dengan kafarat muqaddarah. Contoh, kama yukaffarul mujami'u fi Ramadan. Sebagaimana orang yang menjimai istrinya ya di siang hari bulan Ramadan, padahal wajib atas mereka berdua apa? Puasa. Ya, menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Apa hukumnya coba? Dan dia tidak safar, tidak uzur, tapi muqim, tidak sakit, sehat, atau mungkin pengantin baru. Nah, lagian nikahnya bulan Sya'ban ya. 29 Sya'ban nikah dia. Besoknya kemudian malamnya hilal terlihat, langsung apa? Ramadan. Ya, jadi siang-siangnya ya harus sabar-sabar gitu kan. Terjadilah kemudian jima secara disengaja dan tahu itu di siang hari bulan Ramadan. Maka ini dosa yang sangat besar. Untuk menggugurkan dosa jima di siang hari bulan Ramadan, maka apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh siapa jemaah? Suami. Sebagian ulama mengatakan yang perempuan tidak perlu membayar kafarat. Suami yang intinya kan suami. Iya. Ya. Yaitu apa? Seperti kafarat zihar. Membebaskan budak misalnya. Nggak ada budak sekarang coba. Ya. Pembantu rumah tangga ART tetangga misalnya, itu bukan budak, nggak bisa kita bebaskan, marah majikannya. Udah digaji dibebasin gimana? Nggak ada sekarang budak, alhamdulillah ya. Kemudian kalau nggak ada budak berarti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira siapa yang bisa? Laki atau perempuan? Nggak mungkin perempuan bisa 2 bulan berturut-turut cuma ya. Ada menopause. Kalau perempuannya menopause misalnya, Anda pikir kalau perempuannya menopause itu sudah tidak enak lagi dijima mungkin bagi suaminya. Tapi istri yang menopause, istri yang masih muda baru nikah, nanti kan mengalami masa haid di 2 bulan berturut-turut itu. Kadang masa haidnya sampai 10 hari. Jadi 2 bulan berturut-turut itu berarti siapa yang melaksanakannya? Suami. Tapi suami ini kemudian mempunyai uzur, nggak mungkin saya bisa 2 bulan berturut-turut puasa setelah Ramadan nanti. Ini di luar Ramadan loh. Ramadan puasa full harus, setelah itu Syawal, setelah Lebaran dia
puasa lagi 2 bulan. Nah, gimana? Dan 2 bulan ini takarannya 29 tambah 29. Karena asalnya kalender Hijriah bulannya 29 bukan 30. Ya Pak ya. Nah, kemudian nggak bisa. Entah uzur karena banyak pekerjaan sehingga hancur nanti ekonominya. Nah, nggak mungkin. Kemudian ada juga hal-hal lain, mungkin kesehatan, nggak kuatan dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang ketiga apa opsinya? Kafaratnya memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa. Berhutanglah kalau emang gak punya duitnya untuk menggugurkan dosa. Ini namanya kafarat muqaddarah. Karena ini dari syariat langsung penentuan pengguguran dosanya, ya, gitu Pak ya. Kemudian ada juga al-wal mudhahir. Seorang yang melakukan zihar kepada istrinya. Pernah dengar nggak Pak zihar Pak? Bismillah. Zahrun, pundak. Disamakan. Seperti apa kalimatnya kalau di orang Arab dulu, ketika suami mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Bagiku engkau itu seperti punggung ibuku. Artinya engkau haram atasku dan sebaliknya. Gimana? Paham Pak maksudnya Pak? Atau kalimat di kita nggak kayak gitu. Kamu tuh kayak punggung ibu saya. Nggak ada kayak gitu ngomong suami. Iya. Mungkin ngomongnya najis lu, nah gitu. Suami ngomong bukan istri. Kalau istri mungkin sering Pak. Ya, najis kamu bagi saya. Dengan maksud kamu tuh haram buat saya. Dan ini bukan kalimat cerai langsung, bukan. Tapi kalimat mengharamkan istrinya atas dirinya. Ini nggak boleh, dosa besar. Dan kalimat semisal, kamu bagi diriku itu mirip dengan ibuku dari segi keharaman untuk disentuh atau dijima. Maka ini masuk ke dalam hukum zihar namanya. Nah, kalau kita lihat di awal surat Al-Mujadilah juz 28 awal-awal, itu ada hukumnya, ya. Nah, bagaimana kafaratnya? Persis seperti yang tadi, kafarat laki-laki yang menjima istrinya di siang hari Ramadan dengan sengaja. Kafaratnya tadi apa jemaah? Yang pertama, membebaskan budak. Tapi nggak ada sekarang. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Taib, kalau nggak bisa kasih makan fakir miskin 60 orang, bukan 60 pieces belaka, 60 orang jemaah. Hah? Apa gimana? Enggak, bukan masalah bulan itu kalau 60 orang, Pak. Sekali aja, sekali tapi 60 kepala, ya. Nah, sitina miskina itu. Bukan sitina marratan tapi sitina miskina. Berarti 60 kepala. Nah, kepala yang dimaksud kepala manusia, maksudnya satu individu. Jiwa. Kalau misalnya bapak, ibu dan anak 2, 4, udah kelas itu 4-4 miskin. Tapi miskin yang beneran, yang pengeluarannya jauh lebih banyak dibandingkan, atau pengeluarannya lebih banyak dibandingkan penghasilannya, makanya miskin. Ya. Kemudian wal murtakibu li ba'dhi mahdhuratil haji aw tariku ba'dhi wajibatih, yaitu orang-orang yang melakukan sebagian hal-hal yang terlarang dalam haji atau meninggalkan kewajiban haji. Ini biasanya diperintahkan untuk menyembelih kambing dan semisalnya. Ya, kita nggak sedangkan dalam konteks ini. Au qatilus sayd, yaitu membunuh hewan buruan ketika lagi berpakaian ihram sedang haji atau umrah, maka ini ada kafarahnya. Ini semua namanya apa? Kafarat muqaddarah, wa hiya arba'atu ajnas. Ada 4 jenis di kafarat muqaddarah ini, yaitu hadi, itq, sedekah, dan siyam. Hadi itu artinya adalah menyembelih, ya, penyembelihan. Ya, kemudian itq artinya membebaskan budak. Sedekah, ya sedekah tadi kasih makan, it'am, ya. Kemudian siyam, puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi ini semua ditentukan oleh syariat, nggak bisa diubah. Ini namanya kafarat muqaddarah, yang mana pelaku perbuatan-perbuatan ini kalau mau diampuni maka dia wajib menunaikan apa? Kafarat tersebut. Sampai sini bisa paham coba? Maka kalau misal ada dosa lain yang dilakukan selain yang hal-hal ini, selain 5 hal ini, misalnya dosa apa? Ghibah. Dosa ghibah, oh saya mau mengkafarahkan ghibah dengan puasa 2 bulan berturut-turut.
Ya sok silahkan ya. Kalau bisa, saya yakin ghibah sekali puasa 2 bulan berturut-turut. Gimana Pak? Nggak bisa Pak. Ya, ini menentukan sendiri dan memaksakan diri, dan bahkan itu khawatirnya kalau dia merasa ketentuan tersebut adalah hal yang baik dalam agama, ada khawatirnya masuk ke dalam kebid'ahan. Ya, karena nggak ada. Untuk menggugurkan dosa ghibah Pak, udah pernah Anda sampaikan di sini Pak. Tergantung ke bagaimana orang yang diribahi itu tahu atau enggak kita ribahin, gitu ya Pak. Ya, kalau saya jelaskan panjang lagi. Kemudian wa imma al-kaffaratul mutlaqah, atau kafarah yang bersifat apa? Mutlaqah. Apa arti mutlaqah? Bebas. Mutlaqah ini bebas. Bebas dalam artian dia silahkan melakukan amalan-amalan yang memang Allah dan Rasulnya janjikan dengan amalan tersebut akan menggugurkan dosa-dosa secara mutlak. Ya begitu Pak. Kita akan kasih contoh. Kama qala Hudzaifatu li Umar. Bismillah. Sebagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman pernah berkata kepada Umar bin Al-Khattab, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Ujiannya pria, rajul nih, kita nih jemaah ya, yang ada di hadapan saya dan saya juga, fitnahnya kita adalah di keluarga. Keluarga di sini anak istri. Wa malihi, harta kita. Itu ujian buat kita. Wa waladih, anak juga. Berarti tadi maksudnya istri. Istri, harta dan anak itu ujian sebenarnya jemaah. Ujian. Kenikmatan itu ujian juga jemaah. Jadi jangan disangka bahwa kenikmatan itu tidak ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhir. Ya, jadi kalau misalnya kita punya istri, nikmat, alhamdulillah, tapi ujiannya ada dan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Kita punya harta, alhamdulillah, dan seterusnya, anak dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan pula oleh Hudzaifah, itu fitnahnya kita nih, yaitu istri, harta, dan apa tadi? Anak. Yukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-amru bil ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Nah, fitnah tersebut itu bisa dihapus. Jadi begini, sebelumnya saya akan menyatakan perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, yang mana beliau menyitir perkataan ulama, al-fitnatu bil ahl. Fitnah terhadap istri itu kayak gimana? Fitnahnya istri kayak gimana? Ingat, maksudnya fitnah di sini bukanlah dosa besar. Tapi maksudnya fitnah di sini ujian yang menimpa kita tapi tidak sampai ke dosa besar. Contohnya seperti apa? Taqa'u bil maili ilaihinna aw alaihinna fil qismah. Ya, yaitu contohnya sangat condong ke nisa, ke perempuan, ke istri, dan tidak berbuat adil dalam pembagian ini, terutama yang mempraktekkan poligami misalnya. Ya, kemudian tidak berbuat adil dari segi nafkah, maskan, dan tempat tinggal. Lebih condong ke salah satu istrinya, mungkin istri mudanya. Ya, lebih condong ke istri mudanya, lebih banyak dikasih uang, lebih bagus kontrakannya. Maka ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ini tidak adil. Dan ini fitnah buat laki-laki. Walaupun ya hukum poligami ya boleh, bahkan sebagian orang dianjurkan bagi yang memang mampu berbuat adil. Tapi ketika terjadi fitnah ini, maka ini tersebut fitnatur rajul fi ahli. Ya, kemudian juga ada wal itharu hatta fi auladihin, fitnah anak. Ya. Fitnah anak. Ya, kadang-kadang lebih mengutamakan anak tertentu dari segi nafkah, dari segi muasyarah, pergaulan. Memang wajar kalau seorang bapak lebih suka anak yang penurut dibandingkan anak yang ya begitu ya. Tetapi tidak boleh dia menampakkan hal tersebut, dan juga tetap tidak boleh dia tidak berbuat adil. Harus tetap berbuat adil dalam nafkah. Ingat, adil yang dimaksud dalam Islam, al-adl itu bukan berarti al-musawat.
Musawat itu menyamakan. Menyamakan itu tidak adil malah jemaah. Kecuali memang kedua-duanya stratanya sama. Ya, kembaran misalnya disamain ya itu adil. Tapi kalau misalnya kakak adik kebutuhannya beragam, varian. Ya, begitu juga dengan istri, misalnya istri pertama punya 3 anak, istri kedua punya 1 anak, istri ketiga seorang janda punya sekian anak. Hasil dari kejandaannya misalnya, hasil dari sebelumnya 5 anak dia. Tapi pertanyaan saya nih Pak, ini saya pengen ngetes bapak-bapak yang dari dulu membicarakan ini tapi tidak pernah melakukannya. Istri pertama 2 anak hasil kita misalnya. Istri pertama berapa tadi ya? 3 anak hasil kita. Istri kedua 1 anak hasil kita. Istri ketiga baru nikah janda udah punya 5 anak hasil kita. Pertanyaan saya, wajibkah kita menafkahi anak-anak istri ketiga? Wajib atau enggak? Enggak mesti yatim Pak. Bisa aja cerai kan? Atau suaminya mungkin ya cerai atau gimana? Wajib. Wajib. Wajib atau enggak Pak? Kalau wajib capek dong kita. Berapa anak Pak? Itu bukan hasil keringat kita itu. Kan bawaan suaminya. Dan suami masih hidup. Tanggung jawab mantan suaminya. Begitu. Taib, sekarang oke lah. Bukan, ternyata suaminya nggak mau bertanggung jawab. Pas? Maksudnya dipas aja nggak usah nikah sama dia karena banyak beban. Tanggung jawab adik atau kakaknya suami. Iya, ke ahli waris suami Pak. Tanggung jawab mereka. Bukan tanggung jawab suami baru. Satu rumah semuanya Pak. Enggak, walaupun satu rumah, tetap anak-anak tersebut pada asalnya tidak wajib untuk dinafkahi oleh bapak tiri. Oleh bapak kandung kalau masih hidup, atau kalau ternyata masih hidup tapi tidak mau bertanggung jawab, maka wajib-kewajiban tersebut beralih ke keluarga atau saudaranya suami tersebut. Ternyata nggak ada. Gimana nih? Pemerintah? Iya, pemerintah Baitul Mal. Atau pemerintah wajib untuk menekan mantan suami ini gitu. Cuman kan di kita kan nggak gitu. Iya, ya mimpi aja kayak gitu, bisa kayak gitu, tapi ya mudah-mudahan. Tapi bisa menjadi wajib Pak, seperti yang sampean jenengan tadi bilang. Kapan bisa menjadi wajib? Ketika sebelum menikah atau ketika akad nikah, sampean menyetujui persyaratan. Kalau kamu mau nikah sama saya, maka harus mau menafkahi 5 anak saya. Sampean setuju? Wajib. Iya. Kenapa enggak? Kan kamu punya toko material, kenapa enggak? Kenapa enggak? Iya. Jadi karena syarat, atau bukan karena syarat, melainkan karena kita ini berjanji, bukan dia minta syarat, kita berjanji untuk menyenangkan hati perempuan ini supaya mau sama kita. Kamu saya nafkahi karena wajib, maka anak-anak kamu ikutan saya nafkahi biidznillah insyaallah semampu saya. Maka dengan kalimat itu dia berjanji. Maka al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Ya wajib berarti. Iya, begitu ya. Kenapa sampai ke sana Pak jemaah? Ya. Karena ilmu-ilmu seperti ini itu karena nggak pernah dipraktekkan, jadi kadang keluar sendiri gitu jemaah. Iya, coba kalau dipraktekkan keluar dengan amalan. Ini cuma keluar dengan omongan saja, gitu. Fitnahnya rojul di anak-anaknya dia tidak berbuat adil. Kurang berbuat adil mungkin. Ya mungkin itu bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil, tergantung. Tetapi bisa dihapus dengan apa? Dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau misalnya kita ngajak anak kita, nah yuk sholat, itu amar ma'ruf. Itu menghapus dosa kita yang pernah kita lakukan terhadap anak ini atau keluarga kita.
ya yakin dah kita banyak dosanya ke keluarga kita. Seberapa hebat kita jadi orang soleh di keluarga, walaupun kita ustadznya keluarga, ada aja kesalahan kita ke istri atau anak. Ya, wa nahi 'anil munkar, mencegah kemunkaran, itu juga menggugurkan dosa kita yang kita lakukan di keluarga kita. Wa qad dalla 'ala dzalika al-Qur'an wal ahaditsus sihah fi at-takfiri bis salawatil khamsi wal jumu'ati was siyami wal hajji wa sa'ilal a'mal. Ya, dan ada hadisnya di Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya salat yang 5 waktu ini, Jumat, antar Jumat, puasa, haji, dan seluruh amalan itu bisa menggugurkan dosa. Ya, sebagaimana akan kita sebutkan beberapanya insyaallah. Di antaranya wudu, ya wudu terlebih dahulu. Wudu itu bisa menggugurkan dosa, ini maklum dan masyhur di kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dengan sanadnya, ada seorang sahabat datang kepada Utsman bin Affan, kemudian Utsman mencontohkan wudunya Rasulullah SAW. Persis kayak gitu wudunya Rasulullah. Dan kemudian kata Utsman, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a mithla wudu'i hadha. Saya pernah melihat Rasulullah SAW itu wudu seperti wudu saya tadi ini. Kemudian kata Rasulullah, man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang wudunya sempurna seperti ini, maka akan dihapus dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Walaupun para ulama mengatakan ini dosa-dosa yang berlalu dihapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, jumhur ulama mengatakan hanya taubat yang bisa menghapusnya. Kemudian salat dan jalan menuju salat, menuju masjid maksudnya. Salat dan jalan menuju salat. Kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau enggak saya kasih tahu kepada kalian apa yang Allah Ta'ala hapus dari dosa-dosa dan mengangkat dengannya derajat? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu betul-betul di momentum yang tidak enak untuk wudu. Kayak gimana jemaah? Kayak saya ini sebenarnya, badan gak enak, agak pilek, wudu kok kayak gak enak wudu. Habis wudu masuk musola kena AC, oh itu masya Allah itu. Rasanya pengen balik ke rumah, pengen dipelukan istri aja rasanya. Nah kemudian as-saumu, kemudian kata Nabi SAW, wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyaknya langkah ke masjid. Lihat di sini khuta, khutwah jamaknya adalah khuta, langkah. Maka zahirnya adalah langkah, dihitung oleh Allah Ta'ala, dihitung, dengannya digugurkan dosa, dengannya diangkat derajat jemaah. Maka beruntung yang jalan kemari gak pakai motor. Terus pakai motor dapat pahala nggak? Dapat pahala ya. Pakai apa, speedometer pahalanya atau gimana? Enggak, pahalanya kata para ulama kontemporer, pahalanya tetap sesuai dengan seberapa effort dia, seberapa usaha dia dalam melangkah. Kan tentu kita perlu melangkah juga ketika naik motor. Kadang-kadang mau naik motor kita langkah, kita taruh motor dulu gitu. Nah sekarang parkirannya di mana? Di depan musola pas. Cuman berapa langkah? 4 langkah doang, ya udah segitu. Dan itu saya. Dan itu saya pula gitu kan. Kasihan banget. Ya kalau misalnya mau sempurna ya jadi jati murni saya jalan, Pak. Ini namanya own goal, bunuh diri namanya. Nah, kalau misalnya parkirannya di rumah jenengan di sana dalam, sampailah 20 diirit-irit lah. Ya 20 segitu. Ya dikaliin aja. Iya.
Jadi yang dipendek-pendekin langkahnya gitu. Iya. Tapi nggak lebay juga ya, koprol gitu atau apa gimana, enggak. Biasa aja jalan. Seperti itu, al-khuta ilas shalah, ilal masajid. Kemudian wantidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Antar salat fardu, terutama apa? Maghrib ke Isya, seperti yang kita sedang amalkan ini. Ini semua bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah. Iya. Itu diantaranya. Ini semua masuk apa? Penggugur dosa yang bersifat mutlak. Bisa sampean lakukan kapan waktunya terserah. Mau besok bisa, hari ini sekarang juga bisa, ya kan? Gitu. Kemudian diantara penggugur dosa as-sadaqah, sebagaimana tadi kita telah disebutkan. Ya. Sedekah di antara dalilnya kata Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah 271. Dan ini adalah amalan yang sangat penting, besar. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdu sadaqat fa ni'mahi. Kalau misalnya kalian menzahirkan, menampakkan sedekah kalian, maka itu enggak masalah, bagus. Oke. Selama tidak menimbulkan riya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikannya kepada orang-orang fakir, benar, maka itu lebih baik buat kalian. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik secara asli, sedekah diam-diam atau terang-terangan, kita katakan dari asasnya adalah apa? Yang diam-diam, sedekah diam-diam itu lebih afdal. Tetapi kalau misalnya dengan kita sedekah terang-terangan, itu akan menjadi sunnah hasanah, akan diikuti orang-orang, menjadi contoh yang baik dengan kadarnya, maka itu lebih afdal daripada diam-diam. Misalnya, ayo siapa yang mau bangun masjid, pada diam, kayak biasanya. Ya, siapa yang mau bangun masjid, pada diam. Pas gini aja diam loh, ya kan gitu. Terus datang satu orang, insyaallah anak mau, dia yang pertama, langsung nyumbang 2 juta. Yang lain kemudian tertarik, pengen, karena udah ada pendahulunya. Mungkin awalnya pada diam karena malu atau nggak berani. Iya, karena cuma punya uang misalnya 50.000, malu. Nggak apa-apa. Satu orang datang, 2 juta. Nanti yang lain datang. Maka ini nggak masalah menzahirkan seperti ini. Ya. Tapi yang afdal dari asalnya adalah diam-diam. Itu lebih afdal. Ya. Dan kemudian kata Allah, karena sedekah itu wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Allah Ta'ala akan menghapus keburukan-keburukan kalian. Berarti sedekah ini menghapus keburukan. Kemudian haji dan umrah, ya, haji dan umrah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunub. Turutkanlah antara haji dan umrah, habis haji umrah misalnya. Atau kata Nabi SAW, fa'innahuma yanfiyani adz-dzunub, keduanya menihilkan dosa-dosa. Jadi umrah itu kalau ikhlas menghapus dosa-dosa. Ya begitu juga dengan musibah. Begitu juga dengan musibah. Musibah kata Nabi SAW, fa fi kulli ma yusabu bihil muslimu kaffarah hatta nakbatu yankubuha aw asy-syaukatu yushakuha. Di setiap musibah apa yang terkena pada manusia, kepada muslim, itu kafarah, penggugur dosa. Di antaranya sakit, kemudian kena beling. Ya, kalau misalnya istri kita lagi motong bawang atau apa, sedikit keiris, antum tawarkan hadis ini, insyaallah musibah ini penggugur dosa. Insyaallah, gitu. Iya, seperti itu dan hal-hal lainnya. Keletihan, kecapean karena bekerja, nyari nafkah buat anak istri, itu semua penggugur dosa. Keletihan dalam kebaikan itu semua penggugur dosa. Ya maka, tapi kita harus apa? Mintanya sama Allah ihtisab. Ketika letih karena bekerja, mencari nafkah, atau dalam hal kebaikan apapun, menggalang donasi atau menyebarkan donasi atau menyalurkannya, itu kan capek itu. Capek. Yang orang fakirnya tinggal nunggu di rumah. Ya, kita yang salurkan capek, antar ini antar itu dan seterusnya.
maka keletihan semua itu fisabilillah insyaallah menggugurkan dosa. Begitu insyaallah taala. Ya, insyaallah itu yang kita sampaikan ya. Jadi tadi seluruh amalan seperti itu man qala, dan juga kalimat-kalimat dari Nabi SAW. Man qala kadza wa amila kadza ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mengatakan ini, mengucapkan zikir ini atau melakukan amalan ini, maka dia akan dihapuskan dosanya. Puasa Arafah misalnya, puasa Asyura, istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari misalnya. Wahia katsirah, itu seperti itu banyak. Liman talaqqaha minas sunani khususan ma sunnifa fi fadailil a'mal. Dia akan melihat itu banyak kalau misalnya dia menelaah sunnah-sunnah, khususnya kitab-kitab yang menceritakan tentang fadilah-fadilah amalan. Baik, kita sampai situ untuk materi. Kita buka sesi tanya jawab ya, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki pertanyaan, fal yatafaddal, dipersilakan untuk bertanya. Ayo, fadhal. Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, ada dua Ustaz tentang yang tadi tentang kafaroh mutlaqah. Iya. Dan katanya juga dengan zikir pagi petang. Nah, untuk yang kafaroh mutlaqah itu tadi kan ada banyak kan ada zikir musibah haji umrah dan sebagainya. Iya. Itu harus dengan niat atau enggak Ustaz? Itu pertama. Satu dulu. Untuk menjadi kafarah untuk dosa-dosa, maksudnya tidak perlu niat untuk menggugurkan dosa kalau yang itu. Karena sudah dengan sendirinya Allah janjikan seperti itu. Jadi otomatis. Otomatis insya Allah. Iya, begitu. Iya. Terus yang kedua, Pak? Yang kedua tuh kaitan dengan zikir pagi petang. Zikir pagi petang kan secara kalau kita tahu itu kan ada jumlah dan bacaan gitu. Iya. Nah, misalkan nih kaitannya adalah sesuatu sunnah yang dilakukan walau sedikit itu jauh lebih baik tetapi rutin. Nah, misalkan ini harusnya harus 100 kali, tapi yang dilakukan itu biasanya misalkan hanya 25 kali tapi rutin gitu. Itu mengingkari ketentuan apa? Misalkan kan harusnya lagi Iya. Kalau misalnya la ilaha ya, ya. 100 kali gitu. Insyaallah. Tapi misalkan itu dilakukan hanya taruhlah 10 kali. Gitu. Terus atau misalkan subhanallah itu harusnya bukan 100 kali tapi 50 kali. Atau Taib. istighfar 50 kali. Jadi kan sesuai dengan jumlah itu, tetapi itu rutin. Taib. Ini azan dulu atau gimana, Pak? Atau sejauh biasanya gimana di sini? Lupa saya. Azan dulu, Pak. Habis azan insyaallah. Tafadhol. Baik, sesuai dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kalau dalam zikir pagi petang ada ketentuan dari Rasulullah SAW, misalnya Subhanallah bihamdi 100 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Karena itu panjang, apakah boleh kita mengkhususkan jumlah yang di bawah 100 saja dan merutinkan itu? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah taala sesuai dengan kemampuanmu. Kalau merasa tidak mampu 100, maka boleh di bawah 100, enggak sampai sempurna, tapi tidak ditentukan jumlah rutinannya. Karena menentukan jumlah rutinannya itu membutuhkan dalil. Kalau misalnya sampean hanya udahlah, orang kayak saya mah setengahnya aja, 50 aja per hari, maka ini sama dengan mentahdid syariat tanpa dalil, membataskan syariat tanpa dalil. Tapi kalau misalnya jenengan sudah usaha, yang penting usaha baca dulu beberapa kayak gitu, itu lebih afdol tanpa pembatasan jumlah. Begitu jawabannya, ya. Jadi kalau emang udah dalilnya segitu ya udah, iya. Tapi zikir misalnya salat, ba'da shalah 33 subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ada dalil 20 ada. Dalil ada itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya kemudian sampean
membatasi, ya ini kayaknya 33 terlalu berat buat saya, telah 12 mau. Nggak boleh. Karena ini membatasi tanpa apa? Tanpa dalil. Ya jadi begitu. Gimana? Mafhum insyaallah. Ibu-ibu kira-kira ada yang bertanya nggak, Bu? Silakan, Bu. Pekan kemarin ibu-ibu ada yang mau bertanya tapi udah habis waktunya. Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bu, suaranya enggak? Suami berkewajiban untuk menafkahi. Oh iya ya. Oh, taib. Oh ya. Jadi pertanyaannya, kan suami tidak berkewajiban untuk menafkahi anak tirinya yang dibawa oleh istri. Iya, sahih. Namun apakah istri berkewajiban untuk apa? Mengurus, ya. Mengurus anaknya suami. Ya, anak tirinya istri baru ini, ya. Anak dari suami. Anak bawaan suami. Gimana, berkewajiban apa enggak, Pak? Kalau bapak-bapak maunya wajib gitu kan, Pak ya? Karena ini suami ini duda, punya anak. Ya kan? Gitu kan ya gambarannya. Maka jawabannya nggak tergambar, Ibu. Di saya nggak tergambar kalau istri tidak mau mengasuh anaknya suami. Bahkan nggak tergambar di saya kalau ibunya nggak mau, kalau ibu tirinya nggak mau. Lalu siapa yang akan mengasuh anak suami tersebut? Nah, sementara suami duda rata-rata menikah, duda beranak ya, menikah supaya ada ibu yang mengurusi. Maka pasti secara urufnya, maksudnya secara mindset awalnya, tanpa diucapkan pun sudah terketahui bahwasanya kamu harus ngurus anak saya. Iya, walaupun nggak diomongin. Dan pasti istri baru ini pasti tahu. Kan dikasih tahu, saya punya anak 2 masih kecil-kecil. Maka ketika istri ini langgeng aja woles aja gitu, ayo nikah. Maka konsekuensinya wajib untuk ngurusin anaknya suami. Kok nggak adil? Bukan nggak adil, karena dari awal ini sudah harus tahu sebenarnya suami laki-laki ini nikah supaya ada yang ngurusin. Gitu. Ya. Iya. Kalau di Indonesia, kalau dicerai, kalau anak di bawah 18 tahun, iya, itu ditetapkan di pengadilan. Anak itu perawatan ayah atau ibu. Tapi kalau di bawah mungkin tidak ditetapkan si ayah yang merawat. Iya. Nah, kalau memang ada hukum di uruf yang berlaku, maka ikuti hukum tersebut dan suami wajib untuk memberitahu hal tersebut bagaimana solusinya. Tapi kalau nggak bicarakan tentang itu, calon istri ini harus tahu bahwa saya suami ini nyari istri supaya dia bisa ngurusin anaknya, Pak. Karena nggak mungkin nih suami ini ngurusin sendiri anaknya, nggak mungkin. Saya pikir, Pak. Iya. Dan kalau misalnya dia menceraikan istrinya dulu, masih ada istrinya, itu yang tadi Bapak katakan. Ya kan? Ini namanya hadonah. Hadonah itu hak pengasuhan. Yang afdol memang diasuh oleh ibu kandungnya kan ya? Iya. Tapi kalau kan kenyataan nggak seperti itu. Kadang-kadang kan kenyataannya malah sebaliknya ya. Entah karena ibunya nggak mau, atau mungkin ibunya fasik, jadi bapaknya ini udah sama saya aja, kalau sama ibu kamu nanti didikannya nggak benar, biar saya carikan kamu ibu yang baru hafizah. Iya,
Masalahnya ibu yang hafizah ini mau nggak gitu loh. Gitu Pak. Begitu Bu ya. Jadi sebagaimana tadi masukkan tadi, kalau memang ada hak pengasuhan yang telah disepakati oleh dua kubu yang telah cerai, maka harus diberitahu, ini hak pengasuhan anak saya adalah hak saya sekarang, karena saya nggak udah tanda tangan dan bukan oleh mantan istri saya karena dia fasik, misalnya fasikoh atau banyak hal yang nggak baik pada dia. Maka otomatis konsekuensinya pasti ini duda ini pengen cari ibu baru untuk mengayomi, mengasuh gitu. Begitu Pak ya. Ya, terima kasih tadi bagus mengklirkan banyak masalah, alhamdulillah. Begitu Bu. Ya. Silakan. Kalau suami tiri tidak wajib suami menafkahi, maka apakah ibu tiri wajib menafkahi juga atau tidak wajib menafkahi anak? Istilahnya itu bukan ngasuh. Oh gitu ya. Ya. Oh. Enggak, perempuan itu tidak ada kewajiban nafkah. Enggak ada kewajiban menafkahi. Perempuan itu enggak ada kewajiban menafkahi. Ya. Kecuali kalau suaminya enggak mau nafkahin dan enggak ada orang lain lagi yang nafkahin. Sebenarnya kalau udah kayak gitu, istri itu boleh menggugat cerai. Kalau dia enggak sabar, boleh menggugat cerai karena dia enggak mendapatkan hak nafkah. Tapi kan kenyataannya enggak selalu cerai, enggak selalu gugat cerai karena mengkonsiderasikan ini anak masih ada, kalau cerai lebih buruk lagi keadaan gitu. Tapi tetap istri itu tidak dibebani menafkahi anak atau suami, enggak, malah aneh. Ya kecuali kalau suaminya ajiz atau sakit yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah. Itu mungkinlah itu diwajibkan membantu gitu ya. Ibu-ibu tadi kayaknya ada ketokan itu. Mau bertanya tak Bu? Hah? Iya. Bu saya nggak dengar ini Bu. Bu bisa, Bu nggak dengar sama sekali Bu. Jadi cerai, punya anaknya mau nikah, anaknya laki atau perempuan? Oh ya udah nikahlah. Oh perempuan juga. Baik. Baik. Berarti bapaknya masih hidup ya. Maka yang menjadi wali, kalau laki-laki yang mau nikah anak laki-lakinya, hah? Gimana? Oh itu kalau yang duduk di pelaminan Bu maksudnya? Itu mah dikembalikan ke perasaan ya. Enaknya mana saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong deh Bu. Ya nanti kalau saya bilang dua-duanya harus ada, ntar saya yang diomelin jadinya. Ini gara-gara fatwa Ustaz. Biasanya sih Ustaz yang dampingin bayarin. Nah itu dia, iya yang bayarin perkawinan yang dampingin, yang nggak dampingin, yang nggak bayar resepsionis gitu. Ya itu kembali ke bagaimana enaknya, bukan nggak ada aturan baku ya, nggak ada aturan baku Bu, untuk masalah seperti itu. Ya begitu Bu ya. Kalau dua-duanya datang kemudian bersanding, ya tafadhol. Selama mantan istri tersebut belum punya suami. Kalau udah punya suami, nunggu izin dari suami barunya, ya Pak ya. Gimana Pak? Iya, kalau suami barunya cemburuan, jangan nanti kau bersanding sama dia CLBK lagi. Gitu. Ya, tapi kalau suami mengizinkan, harus dipantau juga sama suami barunya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang ajaib ya gitu. Begitu Bu ya. Tapi saya pikir cukup laki-lakinya aja, bapaknya aja sih. Ya. Gimana Pak? Ada lagi Pak? Bismillah. Oh ya. Saya mau nanya Oh. musibah. Apa misalkan musibah apa yang Musibah. musibah Oh ya. menjadi penebus dosa masa lalu. Katakan misalnya ada orang sakit di rumah sakit, tapi dia marah-marah, nah itu apakah itu bisa jadi penebus dosa juga?
Dia marah-marah kenapa, Pak? Ya karena sifatnya, karakternya. Oh. Orang yang sakit kan Nggak sabar. kalau rumah sakit kan Dia nggak- marah sama yang jaga. Nggak sabar dia gitu. Ya, terutama yang punya penyakit tensi tinggi. Iya betul. Tapi penyakit itu penggugur dosa kalau, nah ini ada kalaunya, ya penyakit itu penggugur dosa kalau disabari. Kalau nggak disabari, enggak. Ya, kalau nggak disabari, enggak gugurin dosa, malah nambah tensi. Makanya ketika kita melihat orang sakit, kita katakan pada mereka sesuai sunnah apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu artinya nggak apa-apa. Iya, jadi boleh kita bilang ke orang yang sedang sakit kena musibah, kita bilang nggak apa-apa mas, boleh karena ada sunnahnya. Lah yang dibilang nggak apa-apa itu yang sakit jangan ngelawan. Lo enak ngomong kayak gitu nggak apa-apa, gua yang sakit. Iya, kan lo enak, gue yang ngerasain, lo bilang nggak apa-apa. Makanya pakai bahasa Arab aja pak, ya. Pakai bahasa Arab aja. Usra popo, nggak apa-apa, marah dia. Naik lagi darahnya. Situ enak ngomong. Pakai bahasa Arab. La ba'sa. Kemudian tahurun insyaallah. Tahur artinya suci, mensucikan, membersihkan apa? Dosa. Membersihkan dari dosa insyaallah. Makanya kalau pakai bahasa Indonesia itu jadi ribet Pak aja. Udah pakai aslinya dari Nabi SAW. Kalau pakai bahasa Indonesia, udah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa marah dia. Kita bilang ngugurin dosa, dia marah lagi. Lo kira gue banyak dosa? Nah kan gitu kan repot jadinya. Lo enak ngomong kayak gitu ya, gitu kan? Gitu ya, pakai bahasa Arab aja. Bismillah, lah bahasa tahur insyaallah. Insyaallah dia nggak bakal ini tahu itu. Oh bahasa Arab nih, baca Quran dia mesti ini. Nanti lagi doain nih mesti gitu. Iya. Bagaimana dengan orang yang memang tensinya tinggi? Ini kita nggak bisa menghakimi jemaah karena Allah lebih tahu tentang keadaan mereka. Sekiranya kita yang bertensi tinggi seperti mereka, mungkin kita nggak bisa mengontrol diri kita. Jadi urusan itu hanya Allah yang bisa mengkadarkan. Kita nggak bisa memvonis, oh ini orang nggak sabar nih, ya nggak sabar nih orang. Ya boleh jadi dia berusaha sabar, tapi ternyata ada kesalahan pada perawat dan ternyata darahnya tinggi. Itu darah tinggi kan susah pak. Kadang-kadang orang udah berusaha darah tinggi, sakit gigi itu terus, sakit gigi di beberapa poin, di beberapa spot sakit gitu. Itu udah betul-betul berusaha gitu sabar, tetap aja keluar kalimat. Iya keluar kalimat yang jelek gitu. Makanya seperti ini ya kita nggak bisa mengatakan nih orang nggak sabar, nggak gugur dosa. Siapa tahu habis itu dia kemudian nyesel, istighfar dari kalimatnya bisa aja. Jadi yang tensi tinggi mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan dari perbuatannya atau ucapannya. Begitu Pak ya. Tapi kaidahnya sakit, penyakit itu baru bisa menggugurkan pahala kalau sabar. Itu kaidah asalnya. Iya. Ya Bu. Ada yang mau nanya Bu? Enggak? Waalaikumsalam. Perilaku anak perempuan kakak tirinya perempuan apa laki? Oh bapak tirinya. Iya. Tanya ke bapak tiri itu mau diurus sama anak tiri apa perawat? Oh begitu gimana? Iya begitu. Enggak bagaimana itu udah mahram. Kalau ibunya anak tiri tersebut sudah digauli oleh bapak ini, maka itu udah mahram selamanya. Ya waruba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, yaitu anak-anak bawaan istri-istri kalian yang telah kalian gauli itu termasuk mahram. Jadi maksudnya gaul gimana? Gini gambarannya ya Pak. Ya, misal kita menikah dengan seorang janda. Ya tentu janda lah, punya anak ya janda lah, mau gimana lagi ya. Masa perawan dia anak dari mana nih? Nah,
dan dia punya anak gadis, ya. Nah, kemudian ketika akad berlangsung, biasanya tuh ada istirahat atau apa? Hias-hiasan gitu loh. Hias-hiasan. Nah, kata Allah, min nisaikum allati dakhaltum bihin, yang kalian istri-istri yang telah kalian dakhaltum bihin, kalian masuk bercampur dengannya. Ini ada dua kemungkinan. Maksudnya ikhtilat, berkholwat dengannya. Berkholwat maksudnya apa? Berduaan dengannya di tempat yang sepi atau di kamar, atau maksudnya jima'. Nah, kata para ulama, kalau misalnya dia sudah berkholwat, berduaan dengannya di dalam kamar, maka itu sudah dianggap dakhaltum bihinna, dan setelah itu otomatis anak bawaan dari ibu tiri, dari istri ini, janda ini, udah menjadi mahram. Maka setelah akad itu, misalnya setelah akad kan mau walimahan tuh habis itu kan, dandan dulu tuh, berduaan mereka, dibiarin berdua sama keluarganya, karena kan udah sah, udah akad kan, udah jadi suami istri kan. Nah, sebelum pada masuk ke kamar itu, anak tirinya ini bukan mahramnya, tapi kemudian dia masuk dan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya, ya kan Pak? Dan nggak boleh tahu juga ngapain coba, nggak boleh meriset ngapain lo di dalam, gitu lah, urusan dia lah, ya. Kalau keluar rapi atau keluar berantakan, urusan dia. Nah, kemudian keluar, maka ini sudah dihukumi sebagai mahram untuk putri-putrinya ini. Lalu bagaimana kalau mahram? Ya boleh buka jilbab dan seterusnya sebagai mahram. Boleh nyentuh, cium tangan, boleh. Cipika-cipiki boleh nggak? Boleh. Kalau memang itu tidak menimbulkan fitnah, boleh. Iya, tapi ini hati-hati kalau yang ini ya, karena boleh jadi cipika-cipiki sama anak bawaan ini. Kalau misal dia cantik, nah repot ini. Repot. Ya. Iya. Ternyata cantikan anaknya gitu kan. Nah, repot. Gitu Pak ya. Jadi boleh Bu ya, daripada dirawat oleh perawat, lebih afdol dilawat oleh mahram. Tidak wajib pada asalnya Bu, tetapi itu dianjurkan sangat ya. Tidak wajib tapi dianjurkan, ya Bu ya, karena bukan bapak kandung. Iya, karena kata Allah Ta'ala kata Allah, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Di sini yang diwajibkan adalah terhadap walidai, kedua walid. Walid itu adalah yang melahirkan, berarti bapak dan ibu kandung kita. Adapun tiri, itu kita wajib berbuat ihsan, berbuat baik, tapi ada batasannya, tidak mutlak ya, begitu ya. Mungkin cukup sampai sini aja cuma udah. Wa iyyak, jazakallahu khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.